Haleluya, glory. Amin. Haleluya. Kita semangat pada waktu yang ini, amin. Haleluya, glory. Karena di setiap saat apabila Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, memimpin kita dan mengajar kita, memberikan pewahyuan kepada kita, maka segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita, baik secara 5 panca indera dan jiwa, roh kita selalu semangat dan bersuka cita karena firman adalah berbicara kekekalan. Firman adalah iman dari sampai kasih ke saudara-saudara. Membangun piramid tersebut. Haleluya. Membangun piramid sebagaimana benih sehingga memiliki akar sampai buah dan disempurnakan ya tepat pada waktunya. Tuhan menyempurnakan lewat penarikan. Setiap orang ditarik oleh roh, ditarik oleh Tuhan untuk memberikan suatu makanan, sesuatu ajaran tepat pada musimnya. Karena tidak ada seekor pun lebah kalau tidak ada bunga yang memiliki manisan di sana. Dan tidak akan pernah mereka hinggap ke sana. Dan tidak akan pernah segala binatang pun untuk memanjat ke sebuah pohon kalau memang tidak ada buah di sana. Dan tidak ada seorang pun manusia yang memetik dari pohon tersebut kalau tidak ada buah. Itulah sebabnya ukurannya adalah buah. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan melihat pohon tersebut. Ketika tidak memiliki buah, maka buah itu akan tidak berguna dan akan dibuang dan juga dikutuk oleh Tuhan. Jadi Tuhan melihat buah. Semua pun manusia juga melihat buah. Tetapi kadang buah-buah ini karena tidak semua orang bisa memiliki akan buah tersebut. Kenapa? Karena Tuhan menentukan. Pada setiap zaman-zaman gereja, Tuhan menentukan orang-orang yang sedang berjuang. Di dalam gereja tersebut, memperjuangkan hak kesulungannya. Bukan melecehkan. Bukan tidak peduli akan kepada hak kesulungannya seperti Esau. Tetapi benar-benar mempelai wanita teguh mengambil keputusan yang real, mengambil keputusan yang pasti. Sekalipun matanya tidak melihat langsung secara jasmani, tetapi secara rohani mata rohaninya melihat, sebagaimana Kristus pun melihat bahwa Bartimeus sedang duduk di sana, di bawah pohon tersebut. Hal yang sama juga bagaimana tentang Ruth. Bagaimana tentang Rifka mengambil keputusan yang real bahwa memastikan dia akan mendapatkan kehidupan di sana. Dia akan mendapatkan ketenangan di sana. Dan memastikan bahwa dia akan mendapatkan perhentian juga di sana. Dan memastikan bahwa Tuhan yang sesungguhnya dia akan dapatkan di sana. Itulah sebabnya dia berkata, Tuhanmu lah yang akan menjadi Tuhanku. Itulah perkataan Ruth. Haleluya. Jadi di dalam dirinya ada sebuah kepastian bahwa benih yang ada di dalam dirinya itu bukanlah benih-benih yang kosong, tetapi benih yang berisi benar-benar emas murni, yaitu firman yang membangkitkan gairahnya, yang membangkitkan semangatnya. Dia tidak melihat ke kanan ke kiri, menoleh ke belakang seperti Olva. Tetapi dia mengambil keputusan bahwa di dalam hidupnya ada sesuatu jaminan. Karena firman ada di dalam hidupnya, ada dalam dirinya. Firman itulah, roh itulah yang menggerakkan dia sehingga sampai ke tanah yang dia inginkan. Haleluya. Kita lihat Yosua, kita lihat Kaleb. Dialah menginginkan sebuah
tempat yang dia raih. Sehingga dia tidak peduli dengan siapapun. Sekalipun manusia raksasa begitu banyak tinggal di sana, orang-orang yang intelektual, orang-orang yang kenamaan, orang-orang yang terkenal, mereka tidak peduli. Dan mereka tidak pernah terlintas sedikit pun di dalam pikirannya, atau terbayang di dalam pikirannya, atau terlintas dalam pikirannya suatu ketakutan. Melainkan di dalam pikirannya adalah suatu kemenangan. Haleluya. Jadi meraih suatu kemenangan, menduduki gerbang-gerbang musuh bukanlah mudah. Yang pertama adalah memiliki keyakinan, itu adalah pondasi iman. Iman adalah sebuah pondasi. Sehingga kita berjalan menaiki anak tangga tersebut. Sehingga memiliki kesalehan kebajikan. Untuk menjadi sosok seorang manusia sempurna. Orang dunia katakan tidak ada seorang pun di dunia ini adalah seorang manusia yang sosok sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna, tetapi benih itu adalah sempurna, dan Tuhan itu adalah memiliki kesempurnaan sehingga Kristus ada di dalam palungan kita. Aku ada dalam kamu dan kamu ada dalam aku. Kalau Kristus tidak ada dalam kita, maka tidak seorang pun mempelai wanita menjadi sosok seorang manusia sempurna. Karena kita tidak bisa menyempurnakan diri kita selain daripada Dia sendiri. Itulah sebabnya Dia harus turun ke muka bumi, menginjakkan kakinya di atas tanah, dan juga melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh manusia-manusia seperti kita ini. Tetapi kita tahu itulah kasih-Nya. Karena tidak ada kasih yang lebih tinggi daripada kasih Kristus kepada mempelai wanitanya. Haleluya. Kita lihat bagaimana ketika Yahudi Israel menolak Roh Kudus, menolak Dia, sehingga rantingnya pun dipotong dan dicakokkan dari bangsa bangsa yang lain, yaitu dari bangsa kafir, mempelai wanita. Dan apa yang diserap oleh akarnya itu, apa yang dihasilkan oleh akarnya itu, dan ranting yang lain, maka itulah yang dihasilkan juga oleh ranting yang dicangkokkan itu. Dan sehingga memiliki getah-getah juga yang sama, getah yang baik. Haleluya. Tetapi ketika tiba waktunya, suatu saat nanti, Kristus akan beralih kembali lagi ke Yahudi, maka tidak peduli mau bangsa kafir, mau siapapun orangnya. Setelah penugasannya selesai, setelah pintu tertutup, tidak ada lagi alasan hal-hal yang lain. Tidak ada lagi penyesalan. Karena waktunya sudah tiba. Itulah sebabnya mempelai wanita yang mengerti di manakah saya dapatkan, di manakah saya temukan, di manakah orang-orang yang benar-benar tahu bahwa ini sudah hampir pukul jam 6. Banyak orang yang mengatakan ini waktu sudah hampir jam 6. Di mana lokasinya, di mana tempatnya. Di luar daripada pesan terang di waktu senja, nggak ada yang namanya ini sudah hampir pukul jam 6. Sudah hampir pukul jam 5, sudah jam 3, jam 2. Nggak ada orang itu nggak mengerti. Kenapa nggak mengerti? Kalau mengerti berarti mereka harus masuk ke dalam terang di waktu senja. Karena hanya ada di sana makanan yang dihidangkan oleh Tuhan. Karena hanya di sana mempelai wanita yang bisa berdandan. Tidak ada uang yang di luar sana. Hanya di dalam terang waktu senja. Hanya di zaman Laodikia. Hanya sedikit lagi terang di sana. Di sanalah kamu berdandan.
Di sanalah kamu mendapatkan Boas. Haleluya. Tidak ada di tempatnya Orpa di sana. Ya, di Moab. Di Moab adalah penyembah berhala dan tidak ada tempat wangi-wangian di sana dan tidak bisa berdandan di sana. Karena berdandan di sana mereka hanya bagi orang yang mati. Mahlon dan Kilion mati di sana, mendapatkan kesengsaraan penderitaan sehingga mati. Di sana hanya terdapat adalah makanan-makanan yang tidak diinginkan Tuhan. Suami yang mati. Mungkinkah suami yang mati bisa menebus orang yang hidup? Harus suami yang hidup. Itulah sebabnya Kristus bangkit dari antara orang mati menjadi suami kita, menjadi mempelai pria kita, untuk supaya kita hidup benar di dalam Dia. Haleluya. Kita lihat, itulah sebabnya keluarlah dari Moab, pergilah ke Bethlehem. Siapa yang membawa Orpa? Siapa yang membawa Ruth dari Bethlehem? Haleluya. Adalah Naomi. Perjanjian lama yang membawa dia ke perjanjian baru. Kitab Kejadian langsung bertemu dengan kitab Wahyu. Dan tidak akan bisa dipisahkan. Haleluya. Yehova menghasilkan Kristus. Dan Kristus menghasilkan mempelai wanita. Dan itu adalah berbicara tentang perjalanan zaman-zaman gereja. Haleluya. Jadi harus ada suatu pengubahan di dalam hidup kita. Dan apa yang sedang berlangsung di zaman ini kita lihat. Longsor di mana-mana. Banjir di mana-mana. Bukan hanya mengakibatkan kerugian secara ekonomi, tetapi mengakibatkan bahwa nyawa manusia selesai, hilang, mati. Kalau hanya tubuhnya yang mati, gak jadi masalah. Tetapi bagaimana dengan jiwanya? Apakah ikut mati? Siapa yang perlu ditanya? Tanyalah ke firman Tuhan. Tanyalah ke dalam Alkitab. Siapa dirimu selama ini di dalam Alkitab? Siapa dirimu selama ini di dalam Kristus? Umur orang sekarang 75-80 sudah kuat. Tetapi kalau orang yang sedang melakukan firman Tuhan pada zamannya, menerima pesan pada zamannya bagi keselamatan bagi dia, maka dia akan memiliki waktu yang tidak berkesudahan. Dan kita melihat peristiwa sedang berlangsung di zaman ini. Ribuan orang kehilangan nyawa oleh karena bencana. Kemanakah orang itu ditemukan nantinya? Bulan 12 pertukaran pergantian antara tahun 2005 dan tahun 2006 sudah hampir tiba waktunya. Orang tuanya sudah pergi, ayah dan ibunya sudah pergi. Kakaknya pun apanya sudah pergi. Kadang-kadang hanya tinggal satu orang diri saja. Di mana anak kecil yang selalu dipeduli oleh ayah dan ibunya dan juga abang-abangnya. Padahal semuanya itu tidak ada lagi. Mau kemana ini? Ada yang satu ini. Ada juga yang kehilangan anaknya, hanya tinggal ayahnya. Kehilangan istrinya, hanya tinggal seorang diri. Dan menangisi. Siapa yang ditangisi? Penuh dengan penderitaan. Inilah dunia yang sedang sakit ini. Dunia sedang mengerang. Dunia sedang sakit bersalin. Sebentar lagi akan tiba waktunya
berkumpul ya sekeluarga. Biasanya tahun 2000 antara berpisahnya tahun 2025-26. Tepat tanggal ya 30 atau tanggal 31 menjelang tibanya tanggal 1. Bukankah mereka bersedih? Bukankah mereka menangis? Siapa yang buat? Bukan setan yang buat. Tetapi roh setan itu bekerja ke dalam diri manusia sehingga merusak dunia ini. Tidak peduli lagi akan ayah, tidak akan peduli lagi akan ibu, tidak akan peduli lagi akan adik, saudara-saudarinya gak peduli lagi. Di mana itu berlaku? Di luar daripada firman. Tetapi kalau pilihan Tuhan dari sejak kejadian sampai Wahyu selalu peduli akan saudara-saudarinya. Jadilah teladan dan contoh di tengah-tengah keluargamu. Jadilah teladan dan contoh kemanapun kamu pergi. Berbuat baiklah bagi setiap orang. Lakukan yang baik. Jika kamu melakukan yang baik bagi setiap orang, maka kamu melakukan yang baik. Hal itu sama juga kepada Tuhan. Haleluya. Tunjukkan, berikan jalan keluar. Sudah mayoritas manusia sekarang merusak apa yang baik. Tetapi secara minoritas. Sebab banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Hanya individu. Itulah sebabnya bagi Tuhan hanya secara individu dari bangsa-bangsa kafir. Kita termasuk tinggal di negara kita, negara Republik Indonesia adalah bagian dari bangsa kafir. Tetapi kita lihat perilaku manusia yang bobrok di zaman ini. Gak peduli lagi ya akan dirinya sendiri. Mau mati, mau sakit, mau apapun gak peduli. Yang penting adalah uang. Karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan dan segala firman Tuhan. Sehingga tidak peduli lagi akan kebenaran. Sehingga tidak peduli lagi ya jalan yang mau dia tempuh. Mau sesat di perjalanan, mau mati di perjalanan, mau diterkam harimau, ya, mau jatuh, mau tenggelam di laut, mau jatuh dari udara, mau jatuh pesawat, mau apapun, gak peduli lagi seorang manusia. Kenapa gak peduli? Karena memang tidak tahu, ya, dia siapa dirinya. Kalau Orfa tahu siapa dirinya, sehingga dia sudah mendapatkan penderitaan atas meninggalnya suaminya, atas penderitaan di kampung halamannya sendiri, yaitu di Moab. Pasti dia berpikir, saya akan keluar dari dalam kepahitan ini. Saya akan penuh pengharapan. Saya akan mendapatkan kasih dari Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar melihat-lihat ya orang-orang menderita. Bukan hanya sekedar melihat orang-orang sedang mengalami kepahitan, kesusahan, kematian dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan biarkan pun datang penderitaan, ya, datang bencana seperti zaman ini untuk supaya manusia sadar, keluar daripada sistemnya setan. Yang lucunya lagi di zaman ini, orang hanya tinggal bilang, karena nggak bayar kok kalau hanya bilang. Tapi tindakan sama sekali tidak ada. Haleluya. Banyak orang pengkhotbah, banyak orang yang sungguh-sungguh jam 5 pagi bangun untuk berdoa, sungguh-sungguh bernyanyi, tetapi tindakan tidak ada sama sekali.
Oh ya, apakah doa itu tidak tindakan? Apakah bernyanyi itu adalah tindakan? Itu adalah sebuah dari tindakan. Tetapi tindakan yang benar adalah ketika Nuh mengucapkan, menyampaikan pesan pada zamannya masuk ke dalam bahtera. Udah silakan aja masuk. Kalau pesan terang di waktu senja ini katakan, terimalah baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan terimalah pesan di terang waktu senja ini. Akui bahwa zaman ini adalah zaman Laodikia. Akui bahwa zaman ini adalah zaman mempelai wanita. Siapa yang tidak memiliki minyak akan dihukum, dimasukkan ke dalam yang gelap. Di sana mereka akan mendapatkan gertakan gigi dan siksaan. Berarti sudah hampir pukul jam 6. Di manakah kita dapatkan pengajaran seperti itu? Di manakah kita dapatkan pesan yang seperti itu? Daripada malaikat yang ketujuh yang membawa pesan. Siapakah sebenarnya utusan zaman gereja, yaitu zaman gereja Laodikia? Siapakah ketujuh bintang ini? Siapakah apakah ketujuh kaki Dian ini? Kalau orang tidak mengerti akan hal itu, maka mereka akan sesat sama seperti Orpa. Selalu menginginkan tempat karena dia takut keluar dari tempatnya. Haleluya. Dia tidak dapat melihat bagaimana tentang kehidupannya. Peristiwa sedang dia terima pada waktu dia tinggal di Moab sana. Haleluya. Itulah sebabnya perlu kita pelajari zaman-zaman gereja. Untuk supaya kita benar-benar matang dan mengerti, ya, perjalanan kita di mana, hidup kita bagaimana. Baik, mari kita buka kitab kita dari Yakobus 5 ayat 1. Kita selalu membahas juga zaman gereja Laodikia. Yakobus 5 ayat 1 dan ayat 3. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ayat 3, kita loncat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Kita baca lagi di kitab Wahyu 3:18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan bersyukur pada waktu yang indah ini. Engkau memberikan terang bagi kami Tuhan di waktu yang singkat ini Tuhan. Untuk supaya benar-benar kami berada di tengah-tengah ketujuh kaki Dian tersebut Tuhan. Menikmati dari yang segar yang kau sediakan itu Tuhan. Di mana engkau berada sedang di tengah-tengah kaki Dian itu. Dan bersama dengan mempelai wanitamu Tuhan, menikmati dari segar yang kau sajikan tepat pada musim pada zaman ini Tuhan. Kami yakinkan Tuhan bahwa ini adalah zaman Laodikia yang suam-suam kuku dan tidak panas dan tidak dingin. Engkau akan memuntahkan Tuhan dari mulutmu. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan setiap langkah, setiap hidup kami Tuhan masing-masing ke dalam dirimu Tuhan. Untuk supaya kami mendapatkan bagian, yaitu di setiap pesan Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Sehingga kami dapat mengerti Tuhan benar-benar sampai ke tanah perjanjian. Karena kami tahu Tuhan di setiap langkah, di setiap perjalanan banyak masalah, banyak rintangan, banyak persoalan Tuhan. Kadang-kadang ada sebuah penyakit yang menyentuh tubuh kami Tuhan. Tetapi semuanya itu Tuhan, Engkau tahu.
bahwa segala sesuatu penderitaan, penyakit apapun itu Tuhan bisa Engkau hapuskan Tuhan. Sedangkan laut Tuhan bisa Engkau rebahkan Tuhan. Dan segala sesuatu bisa Engkau ubahkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, iman kami yang ada dalam Kristus tidak akan goyah dan tidak akan berubah. Karena hanya ada satu yang kami yakinkan Tuhan, yaitu keselamatan yang kekal. Sampai ke tanah perjanjian Tuhan bersama-sama dengan Roh Kudus. Menikmati suasana yang gilang gemilang Tuhan, yang sempurna itu, yang tidak berkesudahan. Itulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Dunia ini tidak berdampak dan tidak berarti bagi hidup kami Tuhan. Tetapi firman-Mu satu-satunya adalah pelita bagi hidup kami. Menerangi roh dan jiwa kami Tuhan. Memimpin kami kepada seluruh jalan kebenaran. Inilah Tuhan akhir zaman, di mana pesan-Mu Tuhan kami terima. Karena itu Engkau alamatkan Tuhan, Engkau tujukan Tuhan bagi orang yang sudah tentukan sebelum dasar dunia. Terima kasih Yesus. Kami lanjutkan pembicaraan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Dan Yakobus 5 ayat 1 dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya. Kalau di sini berbicara tentang orang kaya, berarti kita melihat di Wahyu 3 ayat 17. Karena dia mengatakan dia ada kaya, tidak kekurangan apa-apa, dan dia memperkayakan dirinya, padahal ya dia bukanlah orang kaya secara rohani. Menangislah. Kenapa menangis? Rupanya dia miskin. Rupanya dia telanjang. Rupanya dia buta dan tidak mengetahui. Itulah sebabnya menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Haleluya. Antara jasmani dan rohani. Kita lihat peristiwa sedang berlangsung di zaman ini. Bila ditanya secara rohani, bagaimanakah jawab mereka? Bagaimanakah jawab mereka menanggung jawabi atas peristiwa, atas perilaku mereka? Sehingga terjadi berontak satu dengan yang lain. Terjadi perdebatan. Dan tidak ada jawaban satupun kepada Tuhan. Hanya orang sesama yang memberi pertanyaan dan jawaban. Semuanya itu tidak akan ada arti. Kenapa bencana ini terjadi? Ditanya seorang pejabat. Ya, apa jawabnya? Beralih-alih, berdalih-dalih. Jawaban yang tidak tepat. Berusaha untuk membuat sebuah jawaban yang tidak pas, yang tidak pasti. Karena di setiap negara ada aturan demi aturan. Ada sebuah konstitusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai seorang penanggung jawab atas peristiwa tersebut yang sedang berlangsung. Tetapi pertanyaan, apakah dia mati? Apakah dia dipenjarakan atas ketidakjawaban atas hal tersebut? Tidak ada sama sekali. Ya, kalau datang bencana ya datang aja. Sehingga orang-orang sedang menangis, menderita, menjerit. Kembali lagi kepada Tuhan.
Tetapi apa jawab Tuhan? Kita lihat Yakobus 5:1 ini. Orang-orang kaya menangislah dan merataplah atas segala yang akan menimpa kamu. Kapan itu waktunya? Tunggu saatnya. Yesus Kristus akan menghakimi seluruh dunia ini. Dan mengangkat, mengubahkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau sekarang belum ada jawabannya. Orang yang sedang merusak bumi, bencana akan datang. Tetapi orang yang merusak firman, lebih dalam lagi. Haleluya. Emas dan perakmu sudah berkarat. Emas buatan tempahan manusia. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Ya. Kenapa dikatakan? Emas dan perakmu sudah berkarat. Dan karatnya akan menjadi kesaksian. Pekerjaanmu, pelaksanaanmu, tingkah lakumu akan menyaksikan terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Perbuatan-perbuatannya adalah kejahatan dan dosa. Itulah yang dikumpulkan, harta dunia tidak berdampak bagi Tuhan. Seolah-olah emas yang dia kumpulkan itu adalah menyelamatkan dia. Harta yang dikumpulkan itu adalah seolah-olah menyelamatkan dia. Padahal itulah yang menyaksikan dan memakan dia nanti sampai habis. Perilaku-perilakunya. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Kapan pada hari-hari yang sedang berakhir? Adalah zaman gereja ketujuh. Gereja yang ketujuh. Tetapi kita lihat masih adakah kesempatan di zaman ini? Masih adakah, masih maukah Tuhan mengetuk pintu? Tuhan sedang mengetuk pintu. Tuhan akan mau lagi menasihatkan, menegur orang-orang yang mau kembali kepadanya. Di mana itu? Wahyu 3:18. Ini berbicara tujuan gereja. Tidak ada yang bisa mengelak keluar dari zaman gereja Laodikia, siapapun orangnya. Karena ini berbicara tentang dunia. Bukan berbicara tentang sebagian dunia, atau di timur saja, atau di utara, atau di selatan. Karena zaman Laodikia adalah berbicara tentang gereja, berbicara tentang dunia. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, bukan seperti yang kau kumpulkan emas buatan manusia. Bukan seperti yang kau kumpulkan adalah kejahatan dan dosa. Itu akan dibakar dan itu akan membawa engkau ke neraka. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya. Apakah pakaian putih? Adalah firman. Haleluya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan itu. Siapakah yang bisa bersembunyi di hadapan Tuhan? Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Bahkan Hawa dan Adam mencoba untuk bersembunyi di hadapan Tuhan. Tahu nggak Tuhan? Haleluya. Supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, untuk supaya kamu dapat melihat. Seolah-olah mereka dapat melihat selama ini. Seolah-olah mereka dapat memperkayakan diri mereka selama ini. Sesuai dengan harta yang mereka kumpulkan.
Gak usah Tuhan turun, ya. Satu lalat aja pun diperintahkan untuk memusnahkan dunia ini dengan sekejap mata. Dunia ini akan musnah. Dunia ini akan habis dengan sekejap mata. Haleluya. Tetapi orang-orang tidak pernah lagi berpikir, tidak pernah lagi terlintas dalam pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang akan datang. Sehingga tidak perlu lagi hidupnya diselamatkan. Tetapi Tuhan yang murah hati, memiliki kasih yang sempurna, ya, sehingga Dia mengatakan, aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku, karena tidak ada seorang pun yang bisa menjual di dunia ini. Malaikat pun tidak bisa menjual itu. Hanya Tuhan yang punya. Itulah sebabnya belilah daripadaku. Dan hanya Dia yang memiliki emas murni itu, yang ditempa di dalam perapian. Emangnya Tuhan punya emas? Yang dimaksudkan yang ditempa di dalam perapian adalah Dia sendiri. Yesus Kristus sendirilah yang ditempa di dalam perapian. Dengan bagaimana cara Dia dimurnikan? Di kayu salib. Haleluya. Yesus Kristus dimurnikan di dalam api. Itulah sebabnya Dia menderita dimurnikan. Dan kita melihat di kitab Wahyu, ya, rambutnya putih seperti salju, matanya seperti menyala seperti api. Dan kita melihat bagaimana tentang Kristus yang dimurnikan di dalam tungku perapian, yang di dalam api, ya, ditempa, dianiaya, disalibkan, ya Allah, ditindas, berbagai macam hal dilakukan kepada Yesus. Hanya Dia yang memiliki kunci tersebut. Hanya Dia yang memiliki emas murni tersebut. Hanya Dia yang memiliki minyak tersebut. Siapa yang memiliki minyak di muka bumi? Tidak ada seorang pun selain daripada Tuhan. Minyak adalah Roh Kudus. Bukan minyak seperti yang dijual di sana, atau minyak zaitun atau minyak apapun. Bukan seperti itu. Kalau bisa minyak buatan manusia melumas mata untuk supaya melihat secara rohani, sudah dibeli triliunan pun, ratusan triliun pun bisa dibeli desa. Gak peduli bagi orang kaya. Haleluya. Tetapi hanya Tuhan yang memiliki minyak tersebut, untuk supaya melumas mata, untuk supaya benar-benar dapat melihat. Juga pakaian putih dan juga emas. Kita lihat di sini. Ada emas, ada pakaian, ada minyak. Haleluya. Minyak adalah Roh Kudus, pakaian adalah firman, emas adalah Dia sendiri, kepala. Lambang kerajaan. Siapa yang bisa membeli kerajaan Allah? Manusia yang ada di muka bumi. Betapapun tingginya pangkat jabatannya, kekayaannya tidak akan bisa dibeli emas daripada Tuhan. Karena itu adalah pelambang kerajaan. Di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau memang mau, ya, dinasihatkan, maka kamu mendapatkan ketiga jenis ini. Emas, pakaian, ya, dan juga minyak. Kalau itu sudah didapatkan, berarti sudah jelas. Genaplah firman Tuhan. Di mana engkau berada, aku pun berada. Haleluya. Jadi bukan karena hikmat yang berasal dari dunia, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan. Sekejap mata
semuanya itu bisa dirobohkan, bisa dihancurkan. Sekejap mata semua dunia ini bisa binasa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ya. Berarti semua itu gak ada gunanya bagi Tuhan tanpa melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kita baca lagi di ini kita lihat. Kalau sudah berbicara Wahyu 17 ayat 5 berarti sudah, ya. Inilah yang kadang-kadang mengatakan bahwa mereka sudah kaya dan tidak kekurangan apa-apa. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Babel besar. Kita sudah tahu apa bahasa Babel. Ibu dari wanita-wanita pelacur, kita sudah tahu siapa dia. Ya. Tertulis suatu nama, suatu rahasia. Selalu ada rahasia, ya, di tempat-tempat Babel besar. Ibu dari wanita, perempuan adalah berbicara tentang gereja. Itulah sebabnya ada dua jenis gereja. Gereja besar dan gereja palsu. Dan kita melihat pekerjaan-pekerjaannya si Jezebel. Dan kita melihat pekerjaan-pekerjaan suaminya, itu si Ahab. Mereka mengaku bahwa mereka adalah orang yang bijaksana, orang yang terkenal, yang tidak kekurangan apa-apa. Mereka ada kaya, ya. Haleluya. Tetapi kita beralih, ya, semuanya adalah perlambang di perjanjian lama. Dan wujud nyatanya adalah di perjanjian baru. Berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan Yahudi dan Israel di zaman dulu menyimpang dari jalannya Tuhan. Hal yang sama juga di zaman, ya, bagi bangsa-bangsa kafir. Hal yang sama juga menyimpang dari jalannya Tuhan. Haleluya. Karena Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Disebut di sini dan dari kekejian bumi. Terjadi lagi ya kan penyesatan-penyesatan. Bukankah manusia sedang pintar dan berusaha untuk membujuk orang-orang di zaman ini? Ayo kita lakukan aja ini. Nggak peduli kita sama orang. Ngapain kau pikirkan aja lah hidupmu. Nggak perlu kau pikirkan orang yang di sana, orang sekitarmu. Janganlah gitu. Kau kan kalau sudah punya banyak uang nanti bisalah kau bagi-bagikan sehingga engkau nanti menjadi terkenal, sehingga engkau nanti menjadi terkemuka, sehingga engkau nanti menjadi seorang pemimpin. Kumpulkan dulu hartamu. Bagaimana cara untuk membuka harta? Buatlah politikus. Permainan sulap. Usahakan kamu menjadi seperti Yanes dan Yambres, tukang pesulapnya Firaun. Haleluya. Kalau kita tertawa
Dan lucu melihat pekerjaan-pekerjaan orang ini. Wahyu 17 ayat 5 kita tertawa dan kita melihat mereka lucu. Ya. Kenapa? Karena kita tahu di luar dan dalamnya isinya apa. Siapa tahu mempelai wanita. Haleluya. Seolah-olah mereka yang paling berkuasa di bumi. Bukankah Tuhan nanti tidak datang menjadi seorang penguasa akan bumi ini? Menghakimi, menjatuhkan penghakiman antara langit dan bumi. Seolah-olah mereka penguasa bumi ini membuat bom rakitan yang begitu besar, bom raksasa untuk Tetapi semuanya itu tidak akan berlaku. Tidak berdampak. Kalau sudah kita miliki, yaitu emas, pakaian putih, dan juga minyak, bagaimanapun kekuatan dunia ini tidak akan bisa melawan satu orang dari mempelai wanita. Haleluya. Tetapi si wanita pelacur ini yang menyesatkan banyak orang, membawa kepada kegelapan, menjerumuskan orang-orang, dan dengan berbagai macam jenis tipu muslihat, penyihir-penyihir palsu, dukun-dukun palsu, intelektual palsu, hikmat palsu, pekerjaannya selalu palsu untuk supaya memperkayakan dirinya sendiri. Haleluya. Tetapi tidak ada seorang pun di muka bumi yang mengetahui atas rahasia si Babel ini, kalau bukan mempelai wanita. Itulah sebabnya orang-orang sedang berbondong-bondong, ribuan jutaan mereka mendengar dan mengikutinya. Karena mereka tidak mengerti akan rahasia tersebut. Bagaimana caranya untuk mendapat rahasia itu? Masuklah ke dalam terang Laut Senja. Terima pesan dia kejaman. Haleluya. Supaya kamu akan mengerti akan rahasia-rahasia tersebut. Jadi bukan hanya sekedar, seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya sekedar mendengarkan khotbah, bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar bernyanyi, bukan hanya sekedar sungguh-sungguh setiap minggu beribadah. Bukan itu. Tetapi kertas yang berisi, yaitu suratan atau tulisan sebagai pesan bagi mempelai wanita. Ada undangan bagi setiap mempelai wanita. Dan itu tidak sampai kepada siapapun kalau bukan di dalam suatu kawanan kecil yang sedang berkerumun, yaitu anak-anak Raja Wali. Karena zaman kita ini adalah zaman Raja Wali. Haleluya. Harus memiliki mata yang tajam, yang sudah dicelipkan dengan minyak, yang sudah mendapatkan pakaian putih. Haleluya. Terima undangan, lakukan firman, bertindaklah setelah mendengar dan menerima. Maka setiap pakaian sudah disediakan Tuhan bagi orang-orang yang sedang menerima pesan itu dan mau melakukannya.
Haleluya. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Katanya kepada mereka, sesudah kamu menerima Roh Kudus, ketika kamu menjadi percaya. Akan tetapi mereka menjawab, dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Maukah kamu menerima minyak? Wahyu, ya, kembali lagi ke Wahyu 3 ayat 18. Haleluya. Akan tetapi mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Terimalah pesannya Paulus. Maukah kamu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Pada zaman dulu. Seandainya zaman Rasul Paulus zaman ini, terimalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Haleluya. Bagaimana tentang zaman ini? Wahyu 3:18, terimalah firman ini. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada aku emas. Karena engkau mengatakan bahwa engkau kaya, memperkayakan dirimu. Padahal engkau melarat, miskin, buta, dan telanjang. Belilah daripada aku. Haleluya. Karena kita tahu bahwa Rasul Paulus membawa pesan di zamannya dulu. Memberitakan Injil kemana-mana. Injil keselamatan. Bagi siapa? Bagi bangsa kafir. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mau mendengarkan firman. Berbahagialah orang yang harus lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika mereka mendengarkan akal pesan yang daripada Paulus itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah suasana pada saat itu berubah? Mereka mulai berbahasa baru. Haleluya. Mereka mendapatkan berkat. Mereka diubahkan menjadi pikiran-pikiran yang baru, hati-hati yang baru. Kenapa? Karena mereka sudah tidak memiliki akan dosa lagi. Karena mereka sudah diampuni oleh Tuhan atas dosa-dosa mereka dan mereka menerima karunia Roh Kudus. Karena Tuhan sudah katakan, Rasul dan murid pun sudah dan Nabi pun sudah mengatakan dengan jelas, bagi kamulah janji ini. Bukankah Petrus mengatakan demikian? Kisah 2 ayat 38. Bagi kamulah janji ini dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu bangsa kafir. Tetapi ada yang dikatakan juga di sana, sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah. Haleluya. Dan kita lihat di Wahyu 3:18 tadi. Kita baca ayat 19 sampai 20. Barang siapa kukasihi, ia kutegur. Dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jangan lagi berlamban-lamban. Jangan lagi menolak. Jangan lagi mengabaikan pesan ini. Karena barang siapa yang dikasihi Tuhan pasti ditegur dan dihajar. Kenapa harus ditegur dan dihajar? Karena meninggalkan kebiasaan sangat susah. Meninggalkan apa yang dulu dia
lakukan di dalam hidupnya, sudah susah untuk meninggalkan. Siapa yang susah meninggalkan? Sekalipun pahit rasanya, sekalipun kehilangan suaminya, juga susah untuk meninggalkan. Ciri-ciri siapa yang seperti itu? Bagi perlambang gereja adalah orfan. Haleluya. Jadi bersyukurlah kalau sudah ditegur. Bersyukurlah kalau dihajar. Gak ada seorang pun ayah atau ibu yang mau menegur anaknya kalau dia tidak mengasihi anaknya. Kalau sudah dibiarkan, nah udahlah. Dia gak bisa lagi diajari. Biarkan aja lah dia. Mau mati, mau apapun. Gak jadi masalah. Berarti nggak ada lagi kasih sayang. Sudah terlalu. Ya. Itulah sebabnya relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Bukan kamu lagi yang mengetok, tetapi aku yang mengetok dari luar. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, kita lihat ini. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, bukankah ini sebuah, ya, kalau kita bayangkan ini, jikalau ada orang yang, ya, mendengar suaraku, seolah-olah tidak ada lagi orang yang mau mendengarkan. Jikalau ada, tidak dikatakan di sini, masih ada orang yang mau mendengarkan aku. Bukalah pintu, bukalah pintunya. Aku sedang mengetok. Bukan seperti itu. Tetapi jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku, jikalau ada, sudah hampir tidak ada orang yang mau mendengarkan Tuhan di akhir zaman ini. Sudah mementingkan dirinya sendiri. Acuh tak acuh, tidak peduli lagi dengan siapa. Mau mati pun tidak persoalan. Yang penting uang. Apa enggak murka Tuhan? Di kitab Matius dikatakan, Tuhan katakan, ketoklah pintu maka aku akan membukakan pintu bagimu. Tuhan memerintahkan manusia mengetok pintu. Tetapi di akhir zaman, Tuhan yang datang untuk mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkanku dan membukakan pintu, kita bayangkan. Orang yang tidak kenal pun, ya, di zaman dulu, kalau orang yang tidak dikenal melintas atau berjalan kaki sampai ke suatu tujuannya, bila ada yang menggedor-gedor pintu atau mengetok, pasti bukan orang. Mau orang yang lapar, yang haus, yang mau menginap bermalam, selalu dibukakan. Betapa sedihnya, apakah ini tidak menyedihkan bahwa Kristus ada di luar untuk mengetok pintu? Sedangkan orang senang-senang, pikirannya di dalam rumah seolah-olah tidak dapat terik matahari, tidak kehujanan, tidak apa-apa. Firman selalu berjalan dari timur sampai ke barat. Kalau Tuhan singgah, kalau firman itu singgah ke dalam rumah kita ini untuk mengetok, ya, maksudnya Tuhan dibukakanlah. Bukakanlah pintu itu. Aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ada sesuatu yang diinginkan Tuhan. Untuk supaya makan bersama-sama dengan dia. Pertanyaan. Yang dimaksudkan di sini makan bersama-sama dengan Tuhan. Apakah makan nasi? Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi makanannya Tuhan adalah firman. Berbicara tentang kehidupan yang kekal. Berbicara tentang keselamatan.
Haleluya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Kenapa dikatakan dia menang? Dia menang sebagai manusia di muka bumi, bertarung mengambil kunci yang dihilangkan oleh Adam di Taman Eden. Jadi dia harus bertarung. Bertarungkah dia atas dirinya? Yesus tidak pernah bertarung atas dirinya. Tetapi Yesus bertarung atas diri kita. Haleluya. Kenapa harus bertarung demi diri kita? Karena kita adalah miliknya. Karena kita adalah bagian daripada Tuhan. Karena kita dulu berada di dalam pikirannya Tuhan. Harus kembali kepadanya. Dari mana kita tahu bahwa kita sudah ada sebelum dasar dunia ada. Sudah ada di pikirannya Tuhan dulu. Dan kita menjadi firman. Allah kecil sedang bekerja ya di bumi ini sementara waktu. Dari mana kita tahu? Ketika aku meletakkan dasar dunia. Ya, di manakah engkau? Ayo. Haleluya. Di manakah engkau? Berarti sudah ada. Haleluya, karena firman-lah yang menjawab firman. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat, tetapi kepada jemaat-jemaat. Ketujuh jemaat gereja dari Efesus sampai Laodikia. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, terimalah, dengarkanlah, lakukanlah. Untuk supaya apa? Untuk supaya dikaruniakan, supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan-perbuatan firman, perbuatan-perbuatan baik, perilaku-perilaku yang baik. Itulah sebabnya dikatakan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, untuk supaya dikaruniakan, untuk supaya kepadanya dikaruniakan, supaya memakai lenan halus, yaitu pakaian-pakaian yang putih bersih. Haleluya. Kalau sudah memakai firman Tuhan, tidak akan bisa lagi disentuh oleh setan. Jadi berarti nggak ada lagi cobaan dari si setan. Iya. Kadang-kadang memotong jalan, kadang-kadang ya mengganggu sedikit, tetapi seperti Nabi katakan, ya sudah tidak ada lagi apanya. Dia hanya seperti lebah, ya, yang kadang-kadang dan tidak ada lagi sengatannya. Ngapain ditakuti yang nggak punya sengatan? Orang itu yang sakit kok. Tetapi yang benar bahwa firman itu tidak akan bisa lagi sentuh oleh setan. Haleluya. Ini dialamatkan kepada zaman-zaman gereja. Jadi kalau di luar daripada jemaat, yaitu Laodikia ke zaman ini, mereka tidak tahu apa yang mereka sedang dapatkan. Kita tidak tahu apa yang sedang mereka dengarkan. Kenapa? Karena di luar firman. Berarti kalau di luar firman, di luar pesan, tidak tahu lagi. Berarti tidak mempunyai tujuan. Kalau tidak mempunyai tujuan di dalam hidupnya, berarti nggak perlu dibahas.
Yang perlu dibahas adalah fokuslah kepada tujuan. Ruth, fokuslah kepada tujuanmu. Haleluya. Esther, fokuslah kepada tujuanmu. Kita lihat bagaimana tentang perbuatan-perbuatan Esther. Bukanlah dia memohon, berdoa semalam-malaman kepada Tuhan untuk supaya menyelamatkan bangsanya. Seorang perempuan berdoa semalam-malaman, benar-benar dia bersujud di hadapan Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Bukankah itu sebuah perlambang gereja? Esther itu. Kenapa bukan laki-laki yang berdoa? Itulah sebabnya ketika meterai ke-7 dibukakan, disingkapkan di akhir zaman di mana semuanya itu dulu terselubung. Tidak ada seorang pun yang tahu selain daripada di dalam pesan ini. Pesan terang di waktu senja. Raja Wali sedang berkerumun mengetahui berbagai macam jenis makanan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tahu semuanya rahasia itu. Karena sudah dibukakan di hadapan mempelai wanita. Kalau tidak tahu lagi akan peristiwa-peristiwa dari Taman Eden sampai akhir zaman ini, berarti itu di luar pesan terang di waktu senja. Berarti mereka masih memakan, menikmati apa yang diajarkan oleh Irenaeus, Martin Columba, Martin Luther, John Wesley. Dan zaman Rasul Paulus. Rasul Paulus nggak bakalan datang pada waktu ini atau esok untuk menyampaikan pesan. Karena penugasannya sudah selesai. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan katakan berbagai macam cara Tuhan menyampaikan pesan kepada kamu. Untuk supaya kamu keluar daripada kegelapan dan masuk ke dalam terang. Itulah sebabnya dikatakan bertobatlah. Wahyu 1:13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitan ikat pinggang dari emas. Kalau sudah berlilitan ikat pinggang dari emas, itu adalah perlambang kerajaan. Itulah sebabnya juga mahkotanya dibuat dari emas. Siapakah dia? Dikatakan di sini dari tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Dia adalah Yesus. Karena berdiri di tengah kaki Dian itu, di ketujuh bintang itu, di ketujuh malaikat itu, Yesus berdiri untuk memerintahkan mereka ke zaman-zaman gereja. Dari Rasul Paulus sampai Maleakhi 4:5. Utusan yang ketujuh adalah William Branham. Bukankah orang-orang tidak percaya kepadanya? Dari sejak ada dunia ini diciptakan Tuhan, tidak ada tiang api yang nampak kepada utusan, kepada malaikat yang ketujuh. Kalau tanpa terlebih dahulu tiang api itu datang kepada Musa, kepada Paulus. Yang membuka adalah Efesus. Paulus, dia berjumpa dengan tiang api. Yang mengakhiri ketujuh zaman gereja juga tiang api yang sama, yang datang kepada Nabi Maleakhi 4:5.
Haleluya. Siapakah Musa? Bukankah Musa yang membawa titah 10? Dari Gunung Sinai, dia membawa titah 10 perjanjian lama. Dia berjumpa dengan tiang api untuk membawa kabar gembira, kabar keselamatan, supaya orang-orang Israel tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan, apa yang harus mereka lakukan. Tiang api yang berbicara kepada Musa, tiang api juga yang datang kepada Rasul Paulus untuk membawakan pesan kepada bangsa kafir yang memulai awal pada zaman-zaman gereja. Tiang api yang sama bagi zaman gereja Laodikia yang membawa pesan keselamatan bagi manusia, yaitu pesan akhir zaman. Tidak ada lagi pesan yang akan datang nanti. Kita lihat siapakah tiang api ini? Adalah Allah sendiri. Haleluya. Yang membawa mereka, kita lihat awal supernatural yang membawa Israel keluar dari Mesir, dan juga tiang api. Kita lihat di akhir zaman hal yang sama juga, tiang awan, ya, tiang api dan awan supernatural. Apakah orang tidak percaya? Apa yang sedang dilakukan oleh Musa, mendirikan, ya, tiang dari tembaga. Siapa yang memandang dan melihat segala jenis penyakitnya sembuh? Siapa yang percaya kepada mereka para 5 penyakitnya sembuh sekalipun dia tidak disentuh dan dilihat? Ribuan jutaan orang sembuh dari penyakit, maupun kanker, maupun tumor, maupun penyakit TBC dan lain sebagainya, bahkan membangkitkan orang mati. Mau apa lagi? Siapa di sejarah mana dari Irenaeus sampai John Wesley yang pernah, ya, dilihat oleh ribuan jutaan orang adalah tiang api atau awan supernatural? Tidak ada selain di zaman Rasul Paulus dan juga zaman Laodikia. Utusan yang pertama dari Rasul Paulus bagi bangsa kami. Utusan yang terakhir adalah penutup pembawa pesan pada akhir zaman ini adalah William Branham. Tetapi orang selalu mempengaruhi manusia untuk supaya mereka tidak mengerti dan tidak memahami. Seolah-olah mereka memperkayakan diri mereka, tidak kekurangan apa-apa. Mereka malang, miskin, telanjang, dan buta, dan tidak mengetahuinya. Tetapi Tuhan memberikan sayap Raja Wali, memberikan mata dan pekikan yang tajam. Kalau bukan seperti itu, tidak memiliki mata yang tajam, ya, dan tidak memiliki pekikan yang petikan si itu tersebut, maka kita tidak tahu apa itu awan supernatural, dan kita tidak tahu apa itu tiang api. Tetapi karena kita memiliki mata yang tajam, ya, dan juga memiliki pekikan dan sayap, sehingga kita pun tahu bahwa itu adalah Allah yang sama yang datang kepada Musa dan Rasul Paulus. Haleluya. Dan itulah sebabnya dari situlah kita tahu bahwa kita adalah pilihannya Tuhan sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Cara begini. Kita lihat Lukas 7 ayat 30. Di kota itu ada seorang perempuan
yang terkenal sebagai seorang pendosa, ketika perempuan itu mendengar, kita lihat ini. Ketika perempuan itu mendengar, ketika gereja itu, ketika mempelai wanita mendengar bahwa awan supranatural yang api ada di sana, utusan dari akhir zaman, bahwa Yesus sedang memakan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli bualam berisi minyak wangi. Haleluya. Sambil menangis, dia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kita lihat ini. Siapakah yang mau melakukan ini kalau bukan orang pilihan? Orang yang tinggi hati tidak akan mau melakukan seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Orang yang memperkayakan dirinya, ya, wanita-wanita pelacur, Isabel, gereja-gereja yang tidak memiliki keyakinan akan keselamatan. Itulah sebabnya mereka tidak mau menerima pesan lanjut sejak, karena mereka tidak mengingini keselamatan mereka. Tetapi orang yang berdosa ini, ya, mau membeli, belilah daripadaku emas murni dan juga pakaian yang putih dan juga minyak. Karena si orang pendosa perempuan ini mau melakukan itu, sujud di hadapan Tuhan dan menyeka rambutnya di kaki Yesus dengan membasuh dengan air matanya. Tidak peduli akan manusia, tidak peduli akan hal siapapun. Yang penting dia fokus kepada tujuannya. Karena di dalam jiwanya ada kehausan dan kerinduan akan jumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Hanya dialah yang bisa mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Haleluya. Dia tahu bahwa Herodes, dia tahu bahwa Pilatus, dia tahu bahwa siapapun kerajaan yang ada di dunia tidak akan bisa mengampuni dosa perempuan ini kalau bukan Yesus. Itulah sebabnya dia pergi menjumpai Yesus dengan berani hati, dengan sungguh, tidak takut dan getar, sehingga dia mendapatkan keselamatan. Haleluya. Tahu apa dunia ini? Untuk apa kita dunia ini? Dunia ini adalah sementara waktu. Biarlah dunia ini, ya, dinikmati oleh orang-orang yang jahat. Haleluya. Kemudian dia mencium kakinya dan minyaknya dengan minyak wangi. Dia tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Dia tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dia melakukan ini karena memang dia adalah benih. Itu alasannya. Kita sudah baca tadi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Kisah Rasul 19 tadi. Kalau memang demikian, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Apakah kamu sudah pernah mendengarkan Roh Kudus? Mereka pun tidak tahu apa itu Roh Kudus. Tetapi karena mereka adalah benih, mereka percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan mereka mau memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kisah Rasul 2:38. Bagi kamu lah janji. Jadi bukan siapa-siapa, bukan bagi siapa-siapa janji. Bagi orang yang mau menerima pesan
bagi mereka lah janji. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Itulah sebabnya selalu diejek orang-orang kudusnya Tuhan sampai yang di zaman ini. Sok-sokan itu orangnya. Kan dulu begini tuh. Sampai sekarang masih banyak orang dari kalangan keluarga, ya, bahkan di kalangan pesan masih banyak yang tahu, masih banyak yang berpikir, kok mungkinkah dia sudah berubah, mungkinkah dia sudah bertobat. Dia tidak tahu siapa perempuan ini. Dulu kan dia pemabuk, dulu kan dia pembohong itu. Mungkinkah dari bagian murid Yesus pun ada yang meragukannya? Dia seorang nabi, ya, masa dia nggak tahu siapa perempuan itu? Cemburu. Orang-orang yang tidak memahami akan hal itu, mereka cemburu. Masa dia nggak tahu siapa itu? Hal yang sama juga di zaman ini. Kalau sudah ditarik Tuhan, kalau sudah ditetuan Tuhan, tidak ada lagi istilah dulu kan begini dia, dulu kan begitu dia. Kalau sudah ditarik Tuhan, berarti sudah diubah. Tidak lagi mengulangi hal-hal yang dulu pernah dia lakukan. Mabuk-mabuk, berjudi, ya, melakukan hal-hal yang jahat. Haleluya. Kenapa? Karena memang kepahitan itu akan datang. Pencobaan segala tantangan akan datang. Kalau bukan tidak datang, berarti namanya tidak memikul salib, tidak memikul krup. Karena bukan mudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena sesat dan sepilah jalan untuk menuju kepada kehidupan. Haleluya. Karena apa yang dirindukan, yang diinginkan oleh perempuan ini? Aku mau berkumpul bersama-sama dengan kawanan kecil. Sekalipun orang hina melihat aku, sekalipun kau adalah orang yang hina, tetapi aku mau berkumpul dengan kawanan kecil, pilihannya Tuhan. Haleluya. Tetapi siapa yang bisa membawa perempuan itu untuk melewati batas dosa dan kesalahan itu? Adalah Yesus. Hanya Yesus yang bisa membawa dia kepada daya, membawa dia dari batas kematian itu. Hanya Yesus yang bisa membawa. Jadi datanglah kepada Yesus, itulah sebabnya harus datang kepada Yesus untuk supaya Yesus membawa dia dari kegelapan, dari dosa. Karena Yohanes 5 ayat 28 mengatakan, haleluya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku dan percaya kepada dia menurut aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Siapa yang membawa dari dalam maut adalah Yesus. Siapa yang membawa perempuan ini dari dalam maut adalah Yesus. Ke mana? Ke dalam hidup. Haleluya. Jadi kita
lihat apa yang sedang dilakukan juga orang percaya zaman dulu. Apa yang dilakukan oleh dia atau apa yang dilakukan oleh Esau. Haleluya. Lukas 7 ayat 39. Ketika orang Farisi yang mau mengundang Yesus melihat hal itu, dia berkata dalam hatinya, jika ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah ini, yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ya, seperti itulah kadang-kadang orang-orang ya yang di zaman ini, alah, ngapain dia? Tak layak dia seperti itu. Banyak omongan, banyak kata-kata dan lain sebagainya. Tak terima. Kenapa? Karena pewahyuan gak ada di dalam dirinya, gak tahu firman. Jadi itulah sebabnya dikatakan kamu harus dilahirkan kembali. Sebab kamu tidak tahu apa arti semuanya ini, Filipus. Sekalipun kamu adalah seorang imam, selalu membawa hukum Taurat kemana-mana, tetapi kau sebelum dilahirkan kembali, kau tidak akan bisa layak menjadi kerajaan Allah. Dan tidak mengerti sama sekali. Untuk menutup, Lukas 7 ayat 40 sampai 47. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakan guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lainnya 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah yang di antara mereka akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul perkataanmu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, kau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Kau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab dia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Haleluya. Glory, sampai di sini pembahasan kita untuk nama Tuhan. Biar kita lanjutkan sedikit lagi minggu depan, ya, dan membahaskan firman yang lain minggu depan. Tuhan memberkati kita. Biarlah firman-Nya yang memberikan kemudahan atas dahaga kita. Haleluya. Dan selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Banyak peristiwa, hal-hal dan lain sebagainya, ya, masalah apapun yang kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Sebelum pun kita memikirkan, sudah Allah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Jadi itu sebabnya setiap kawan kecil, Tuhan berkata, jangan takut. Aku menyediakan dan aku membawa kamu kepada rumput yang hijau. Haleluya. Dan selalu menjaga kawan kecil. Berdoa Tuhan. Mari kita berdiri.